Pacaran kudus, waktu saya masih single, waktu saya masih bujangan, Roh Kudus berbicara kepada saya sebuah kalimat. Dia membisikkan kata-kata ini ke dalam hidup saya ketika saya masih single. Ketika saya baru bertobat umur 18 tahun, saya mengenal Yesus secara pribadi, Roh Kudus langsung membisikkan kepada saya sebuah rema berupa kata-kata yang tersusun di dalam hati saya, membentuk sebuah kalimat yang menjadi landasan fondasi hidup cinta saya. Apakah kalimat itu? Kalimat itu adalah tanpa pacaran kudus tidak mungkin ada pernikahan kudus. Apa yang disebut dengan pernikahan kudus? Waktu saya single Tuhan, Allah Roh Kudus langsung memperingatkan saya. Karena dia begitu mengasihi saya, dia menganggap saya bukan anak gampang, makanya dia memperingatkan saya. Philip anakku, ingatlah kata-kataku ini dan jadikan kata-kataku ini fondasi tempatmu berpijak. Tempat hidup cintamu berpijak. Tanpa pacaran kudus, tidak mungkin. Percayalah kalau Roh Kudus yang ngomong tidak mungkin, tidak ada mujizat yang bisa mengubahnya. Kalau setan atau dunia atau penyakitmu atau masalahmu berkata kepadamu tidak mungkin, percayalah selama Tuhan berkata mungkin, ada mujizat. Tapi kalau Tuhan yang ngomong tidak mungkin, kiamatlah hidup ini. Siapa akan membebaskanmu? Tidak mungkin ada pernikahan kudus. Nah, mari kita sedikit menyelami kata kudus. Kekudusan bagi dunia itu adalah seperti penjara. Kita seringkali mendengar, enggak usah terlalu sungguh-sungguh dengan agama. Atau lebih spesifik, enggak usah sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus. Kamu semakin kenal Tuhan Yesus, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini. Kekudusan diidentikan dengan penjara. Dengan hukum Taurat, penjara yang mengikat, yang membuat hidup ini enggak bahagia. Iblis telah berhasil menipu seluruh dunia ini. Seluruh sistem dunia ini, sistem entertainment, sistem hiburan, semua sistem perdagangan, sistem pergaulan, semuanya berada di kaki iblis. Semuanya dipengaruhi oleh iblis. Sistem ini semuanya dipengaruhi oleh roh jahat. Semuanya mengajarkan ke bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang membosankan. Kekudusan itu sesuatu yang mengambil kebahagiaanmu. Saudara, kalau kau disuruh percaya antara iblis atau Allah, percayalah any day, kapanpun percayalah kepada Kristus. Kalau iblis itu bapak pendusta, Kristus itu adalah Tuhan dan terang. Di dalamnya tidak ada kegelapan. Kalau Tuhan yang memerintahkan kepada kita, lewat firman-Nya untuk kita ini hidup kudus, percayalah Tuhan kita itu kasih. Dia tidak akan mungkin mau mencelakakan kita. Dia tidak mau mengambil kebahagiaan kita. Dia tidak akan memerintahkan kepada anaknya kalau itu bukan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Perlu iman saudara untuk percaya kepada firman Tuhan. Apa itu iman? Iman itu percaya seperti anak kecil. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan jangan coba memintari Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kudus-kuduslah kamu. Karena aku yang memanggilmu, aku Allahmu itu kudus. Maka kuduslah. Kalau Tuhan berbicara bahwa seks di luar perkawinan itu salah dan dosa, sekalipun nikmat, jangan coba-coba. Tuhan yang tahu, Tuhan yang menciptakan kita. Kejatuhan Adam dan Hawa kan di situ. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka meragukan kasih Tuhan. Mereka meragukan perintah Tuhan. Ular berkata, adakah Tuhan berkata jangan makan buah ini? Kalau kau memakannya kau akan mati. Betul, Hawa berkata, ketika kami memakannya kami akan mati. Yang benar saja, sebenarnya Tuhan tahu kok. Tuhan itu gak mau kamu jadi pintar. Kalau kamu memakannya, matamu akan dibuka dan kamu akan melihat seperti Tuhan melihat. Hawa mulai meragukan firman Tuhan. Hawa mulai meragukan kasih dan rencana Tuhan. Dan ketika itu dia berkata, betul ya, buah itu tambah nampak manis. Pencobaan itu tidak perlu ditambah-tambah, sudah tampak manis. Apalagi kalau hatimu meragukan firman Tuhan.
Kalau kau meragukan, kalau kau mengira bahwa kekudusan itu sesuatu yang membosankan, sesuatu yang mengekang hidup ini, mengambil kebahagiaan, bukan sebaliknya, maka pencobaan hidup ini akan menjadi-jadi tampak manisnya. Akan begitu jadi irresistible, tidak dapat kita tahan. Dan kita akan jatuh dari kekudusan itu. Saudara, Alkitab mengajarkan kekudusan itu, ada ayatnya, saudara, in the beauty of holiness di Mazmur. Yang dimaksud in the beauty of holiness itu in the beauty of a holy life. Kekudusan itu indah, cantik. Kekudusan itu bahagia. Justru bukan untuk mengambil kebahagiaanmu. Justru untuk memberikan kepadamu nilai tambah dalam hidup ini. Amin. Bisa mengerti ya saudara? Mari saya ajak kalian menjadi orang yang pro holiness. Katakan pro holiness. Ya, ada orang yang pro abortion, ada yang pro against abortion, ya kan? Kita pro holiness. Di hatimu harus berubah. Hatimu tidak boleh meragukan Tuhan sedetik pun, sedikit pun tak boleh. Minta Roh Kudus memberikan iman itu sekarang kepadamu. Now, sekarang. Pro holiness, pro kekudusan. Amin.